wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Syarifah India dengan NIM 23033085. Saya Tasya Rosabila dengan NIM 23033087. Saya Nurha Riza Putri dengan NIM 230334. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan praktikum fisika dasar 2 yang berjudul Getaran Harmonis Sederhana pada Getaran Pegas. Selamat menyaksikan. Pada praktikum getaran harmonis sederhana, kita akan menggunakan beberapa alat. Yang pertama, itu ada stopwatch, ada pegas 2 sulur, ada beban, ada mist. Dan yang terakhir yaitu statil. Pada tabel 6.3 untuk pegas pertama, langkah yang pertama yang dilakukan adalah menggantungkan satu buah pegas sulur pada tiang step. Ukur panjang pegas tersebut, misalkan Y 6. Pada percobaan pertama, dari pegas tersebut dengan beban yang masanya 60 gram. Kemudian, ukur panjang pegas Y1 dan hitung perubahan panjang pegas Y. Tarik beban ke bawah kira-kira 2 cm sebagai amplitudo. Kemudian, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Waktu yang kita dapatkan di sini adalah 6,97 second. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan merek beban yaitu 70 gram. Setelah itu, gantungkan beban pada pegas sulur. Setelah itu, ukur panjang pegas dan hitung perubahan panjang pegasnya. Selanjutnya, menarik beban kira-kira 2 cm ke bawah. Kemudian, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Waktu yang kita dapatkan di sini adalah 7,91 second. Di tabel 6.4 ini untuk pegas kedua, kita kembali mengukur panjang pegas. Pada percobaan pertama ini, kita menggunakan beban massa yaitu 60 gram. Kemudian, ukur panjang pegas dan hitung perubahan panjang pegas. Setelah itu, tarik beban ke bawah kira-kira 2 cm. Kemudian, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Waktu yang kita dapatkan di sini adalah 7,91 second. Saat ini kita menggunakan beban dengan massa yaitu 70 gram. Ukur panjang pegas dan hitung perubahan panjang pegasnya. Kemudian, tariklah beban kira-kira 2 cm sebagai amplitudonya ke bawah. Selanjutnya, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Sehingga kita mendapatkan hasil waktunya yaitu 7,35 second. Pada percobaan tabel 6.5 untuk salah satu pegas, gantungkan satu buah pegas sulur pada tiang statif, lalu ukur panjang pegas tersebut. Kita menggunakan pegas yang panjangnya 17 cm dan menggunakan beban seberat 100 gram. Setelah itu, gantung beban pada pegas tersebut. Kemudian, ukur panjang pegas yang telah diberi beban tersebut. Pada percobaan pertama, kita menggunakan amplitudo 2 cm. Lalu, tarik beban tersebut dan melepaskannya. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Sehingga, waktu yang kita dapatkan di sini adalah 9,11 second. Untuk percobaan kedua, kita mengulangi langkah seperti percobaan pertama.
Pada percobaan kedua, kita menggunakan amplitudo yaitu 4 cm. Sehingga waktu yang kita dapatkan di sini adalah 8,72 second. Di percobaan kali ini, kita menggunakan amplitudo yaitu 5 cm. Hasilnya adalah 8,55 second. Pada tabel lantai 6 ini, pegas disusun secara seri dan ukur panjang kedua pegas tersebut, sehingga panjang yang kita dapat adalah 41,5 cm. Percobaan pertama menggunakan beban yang masanya adalah 60 gram, kemudian digantungkan pada pegas tersebut. Selanjutnya, ukur panjang pegas tersebut. Panjangnya adalah 60,5 cm. Setelah itu, tarik beban sejauh 2 cm, sehingga menjadi panjangnya adalah 62,5 cm. Kemudian beban dilepaskan, lalu hitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Waktu yang kita peroleh adalah 10,88 second. Pada percobaan kedua, kita menggunakan beban seberat 70 gram, lalu kaitkan pada ujung pegas. Ukur panjang pegas yang telah diberi beban, yaitu kita dapat memperolehnya adalah 65 cm. Kemudian, tarik beban sepanjang 2 cm menjadi 67 cm. Setelah itu, lepaskan. Dan waktu yang kita peroleh adalah 11,36 second. Pada tabel 67, pegas disusun secara paralel. Kemudian, ukur panjang pegas tersebut. Pada percobaan pertama, kita menggunakan beban seberat yaitu 100 gram. Kemudian, ukur panjang pegas tersebut yang telah diberi beban, sehingga kita memperoleh panjangnya yaitu 28 cm. Selanjutnya, tarik beban kira-kira 2 cm ke bawah, kemudian hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran. Waktu yang kita peroleh adalah 6,66 second. Tiga ini untuk pegas pertama kita mendapatkan Y0 sama dengan 16,5 kali 10 pangkat min 2 meter dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dan amplitudo 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk data pertama dengan variasi beban 60 kali 10 pangkat min 3 kg atau 60 gram. Di sini kita mencari nilai F atau gaya dengan rumus M kali G, di mana nilai M adalah 60 kali 10 pangkat min 3 kg dan nilai G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jika dikalikan 60 kali 10 pangkat min 3 kg dikali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, didapatkan hasil 588 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian, untuk mencari nilai Y sama dengan Y1 dikurang Y0, di mana Y1 yang kita dapatkan adalah sebesar 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita masukkan ke sini nilai 25 kali 10 pangkat min 2 meter dikurang dengan 16,5 kali 10 pangkat min 2 meter.
Kemudian didapatkan hasil yaitu 8,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian untuk mencari K atau nilai konstanta dengan rumus F per G. Kemudian kita masukkan nilainya. F kita dapatkan 588 kali 10 pangkat min 3 Newton dibagi 8,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan kita dapatkan hasilnya sebesar 6,92 N per M. 6,92 ini dibulatkan. Seharusnya mendapatkan nilai 6,9176. Kemudian dibulatkan menjadi 6,92 Newton per meter. Kemudian setelah semua data dicari dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian pada tahap terakhirnya dicari K rata-rata, nilai konstanta rata-rata, yaitu K rata-rata sama dengan sigma Kn per M. Jumlah seluruh konstanta yang didapatkan dari K1 sampai K5 dibagi jumlah seluruh data, banyak seluruh data, sama dengan K1 itu 6,92 ditambah 6,53 ditambah 6,53 ditambah 6,3 ditambah 6,32 Newton per meter per banyak data 5, sama dengan didapatkan jumlah seluruh nilai konstanta yaitu 32,6 Newton per meter. Kemudian setelah semua data dijumlahkan dan didapatkan nilai 32,6 Newton per meter dan dibagi per banyak data yaitu 5, didapatkan hasilnya yaitu 6,52 Newton per meter. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai delta K, yang mana rumusnya adalah K maksimum dikurang K minimum per banyak data. Dimasukkan K max-nya adalah sebesar 6,92 dikurang K min-nya adalah 6,3 Newton per meter dibagi per banyak data 5. Didapatkan hasilnya yaitu 0,12 Newton per meter. Langkah selanjutnya untuk pelaporan yaitu K sama dengan K rata-rata plus minus delta K, di mana nilai K rata-rata yang kita dapatkan yaitu sebesar 6,52 plus minus dan nilai delta K yang kita dapatkan yaitu 0,12 Newton. Didapatkan nilai pelaporannya itu 6,52 plus minus 0,12 Newton per meter. Kemudian setelah semua data didapatkan, silahkan dimasukkan pada tabel percobaan 63 untuk tugas pertama. Kemudian sana ada nilai massa, nilai F, nilai Y1, nilai Y, nilai K, dan 10T ini adalah untuk waktu 10 kali ayunan. Kemudian T kuadrat ini adalah nilai T saja atau nilai waktu satu ayunan yang dikuadratkan, di mana di sini contohnya adalah 6,97. Kemudian untuk waktu satu ayunannya adalah 6,97 dibagi 10 dapatnya 0,697 second. Kemudian 0,697 second ini dikuadratkan dan didapatkan nilainya adalah 0,48 second. Dan begitu seterusnya untuk nilai 7,91 second sampai dengan 8,93 second. Kemudian pada tabel 6.4 pada tugas kedua didapatkan nilai 0 sebesar 17 kali 10 pangkat min 2 meter, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan amplitudo sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian pada data pertama dengan variasi beban seberat 6 dengan massa 60 kali 10 pangkat min 3 kg, dan Y1 atau panjang pegas telah diberi beban yaitu 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan pengolahan pada tabel sebelumnya, yang kita cari pertama itu adalah nilai F dengan rumus M kali G, dimana M-nya adalah 60 kali 10 pangkat min 3 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Didapatkan nilainya yaitu 588 kali
10 pangkat min 3 Newton. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai Y dengan rumus Y1. Kita masukkan nilai Y1 25,5 dikurang Y0 17 dalam kurung kali 10 pangkat min 2 meter, mendapatkan nilainya 8,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian mencari nilai K, yaitu F per Y. Nah, nilai F adalah 588 kali 10 pangkat min 3 Newton per 8,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Mendapatkan hasil sama dengan yang tadi, yaitu 6,92 M per M. Setelah semua data dicari dengan cara yang sama, didapatkan K1 6,92, K2 6,24, K3 6,03, K4 6,08, K5 5,76. Kemudian kita mencari K rata-rata. Nah, rumusnya adalah sigma Kn per N, dimana jumlah seluruh K ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak data, yaitu 5. Dan didapatkan hasilnya sebesar 31 Newton per meter dibagi 5, didapatkan hasilnya 6,2 Newton per meter. Kemudian mencari delta K, yaitu K max kurang K min berarti 5 atau balik data, dimana K maxnya adalah 6,92 Newton per meter dikurang 5,76 Newton per meter dibagi 5. Dapatkan hasilnya yaitu 0,23 Newton per meter. Selanjutnya untuk pelaporan K, yaitu sama dengan K rata-rata plus minus delta K, dimana K rata-ratanya kita dapat 6,2 plus minus delta K nya adalah 0,23 Newton per meter. Selanjutnya untuk tabel 6.6 untuk pegas disusun seri, dimana disini didapatkan Y0-nya adalah 41,5 kali 10 pangkat min 2 meter, dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan amplitudo 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk data pertama, Y1-nya 60,5 kali 10 pangkat min 2 meter, dimana massa bebannya itu 60 kali 10 pangkat min 3 kg. Pertama kita mencari nilai F sama dengan M kali G, dimana M 60 kali 10 pangkat min 3 kg dan G 9,8 kali 9,8 meter per second kuadrat. Mendapatkan hasilnya 588 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian dicari nilai B sama dengan Y1 kurang Y0. Dimasukkan nilainya 60,5 kali 10 pangkat min 2 meter kurang 41,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, didapatkan hasilnya sebesar 19 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian mencari nilai K, F per Y. F-nya 588 kali 10 pangkat min 3 Newton per 19 kali 10 pangkat min 6 meter. Didapatkan hasilnya 3,09 Newton per meter. Semua data dicari dengan pengolahan yang sama, maka didapatkan nilai K, K1 sampai K5 sebagaimana yang tertera. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai K rata-rata, di mana menggunakan rumus sigma Kn per N. Dijumlahkan seluruh nilai K-nya, kemudian dibagi dengan banyak data. Dijumlahkan seluruhnya dan dapatkan hasil 14,96 Newton per meter per 5. Nah, didapatkan hasil sebesar 2,99 Newton per meter. Kemudian mencari nilai delta K, rumus K max kurang K min per M, dimana K max adalah 3,09 Newton per meter dikurang 2,91 Newton per meter dibagi 5, dan dapatkan hasilnya 0,036. Dan untuk laporannya yaitu K sembilan K rata-rata plus minus delta K, dimasukkan nilai K rata-ratanya 2,99 plus minus delta K itu 0,036 Newton per meter. Selanjutnya kita mencari konstanta hitung seri, dimana langkah pertama kita lakukan untuk mencari K hitung seri ini adalah 1 per konstanta pegas pertama ditambah 1 per konstanta pegas kedua, dimana konstanta pegas 1 dan 2 ini dapat dari konstanta pegas rata-rata dari pegas 1 dan pegas 2. Untuk nilai K pegas pertama itu 6,52, jadi 1 per 6,52 ditambah 1 per 6,2. 6,2 itu konstanta pegas kedua, rata-rata dari konstanta pegas kedua itu. Kemudian disamakan penyebutnya dengan dikali 6,52 dikali 6,2 didapatkan 38,75 Newton per meter. Kemudian 38,75 dibagi 6,52 itu dapat 6,2. 38,75 itu dibagi 6,2 dapat 6,52. Kemudian tambahkan didapatkan 12,74 Newton per meter per 38,75 Newton per meter. Nah, ini untuk nilai 1 per K hitung seri. Kemudian untuk mencari K hitung seri saja dibalikkan bilangan ini, yaitu 38,75 Newton per meter kuadrat
dibagi 12,74 Newton per meter. Nah, dapatkan nilainya yaitu 3,04 Newton per meter. Selanjutnya kita mencari persentase KSR dari konstan tadi dengan rumus K rata-rata dikurang K hitung per K rata-rata dikali 100%. Dimana kita dapat tadi K rata-ratanya itu 2,99 dikurang K hitungnya adalah 3,04 per K rata-rata yaitu per 2,99 dikali 100%. Nah, didapatkan hasilnya 0,016 dikali 100%. Nah, didapatkan nilainya 1,6%. Jadi persentase kesalahan yang didapatkan itu 1,6%. Pada tabel E6.7 untuk bekas disusun paralel ini, kita mendapatkan Y0-nya 0,21 meter, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, amplitudenya 2 cm, ditambah ke meter menjadi 0,02 meter. Untuk data pertama, kita mendapatkan masanya 0,1 kg, Y2-nya 0,28 meter. Pertama-tama, kita mencari F atau gayanya, massa dikali gravitasi. Rumus F itu massa dikali gravitasi. Masanya 0,1 kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan kita mendapatkan hasil 0,98 Newton. Selanjutnya kita mencari nilai Y-nya, yaitu dengan rumus Y2 dikurang Y0. Nilai dari Y2 tadi sudah ketahui yaitu 0,28 meter. 0,28 meter dikurang Y0-nya 0,21 meter. 0,21 meter. Dan kita mendapatkan hasil dari 0,28 kurang 0,21 meter tadi, hasilnya itu 0,07 meter. Selanjutnya kita mencari nilai K1 dengan rumus F per Y. Kita masukkan nilai F nya tadi yaitu 0,98 Newton per Y nya 0,07 meter, dan mendapatkan hasil 14 Newton per meter. Setelah semua data dicari dengan cara yang sama, didapatkan hasil K1 14 Newton per meter, K2 13,36 Newton per meter, K3 12,65 Newton per meter, K4 12,32 Newton per meter, dan K5 11,95 Newton per meter. Selanjutnya kita mencari K rata-rata dengan rumus sigma Kn per N. Sigma Kn ini jumlah dari hasil K1 sampai K5, yaitu 14 ditambah 13,36 ditambah 12,65 tambah 12,32 tambah 11,95 Newton per meter. N ini jumlah semua K itu 5. Jadi hasil dari sigma Kn yaitu, jadi didapatkan hasil K rata-ratanya yaitu 12,8 Newton per meter. Selanjutnya kita mencari delta K. Rumusnya itu K max dikurang K min per N. K maxnya kita ketahui 14 dikurang K minnya 11,95 dengan satuan Newton per meter. N-nya kita ketahui itu 5. Jadi hasil penjumlahan ini kita dapatkan hasilnya itu 0,41 Newton per meter. Selanjutnya kita mencari pelaporan K. Itu pelaporan K sama dengan K rata-rata lebih kurang delta K. K rata-ratanya tadi sudah diketahui yaitu 12,8 Newton per meter lebih kurang delta K-nya 0,41 Newton per meter. Ya, kita mencari K hitung. Rumusnya itu konstanta Pegas 1 ditambah konstanta Pegas 2. Yaitu konstanta Pegas 1 telah diketahui angkanya itu 6,52 Newton per meter, konstanta Pegas 2 itu 6,2 Newton per meter. Dan mendapatkan hasil K hitungnya itu 12,72 Newton per meter. Selanjutnya kita mencari persen KSR dengan rumus K rata-rata dikurang K hitung per K rata-rata dikali 100%. Kita masukkan angkanya, K rata-rata tadi dapat berjumlah 12,8, K hitungnya 12,72 per K rata-ratanya 12,8 dikali 100, dan kita mendapatkan hasilnya persen KSR-nya itu 0,6%.